puji gelarna, si puji medage di bata papanta, si mada kuasai, si nasa kerina go ite panape, la kita krina jore. Si puji, si puji, si pujilah lebih, si puji gelarna, si puji medage anakna, si tunggal Yesus Kristus, si tekleman bana ikelini nape, la olah kita bane. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam Renungan 5 Menit GBKP di tanggal 22 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang terus memberkati kami, menyertai kami dalam istirahat kami. Sehingga di pagi ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Roma 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang paling membuat hidup kita terasa bahagia? Apakah ketika segala sesuatu seperti yang kita harapkan? Apakah ketika kita berkecukupan, tidak kekurangan secara materi? Kita bahagia, kita sukacita ketika kita lepas dari sakit penyakit? Atau bahkan ketika kita terus atau berada dalam keadaan sehat saja? Ada sebuah sukacita yang luar biasa yang Paulus sampaikan bagi kita dalam Roma pasal 5. Paulus bersukacita bukan ketika dia dalam kesehatan yang sempurna, bukan ketika dia berada tidak kekurangan suatu apapun, memiliki materi yang berkecukupan, tapi ada sukacita yang begitu lebih ketika dia benarkan oleh Tuhan. Ketika dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Sehingga kita di pagi ini di dalam Roma pasal 5, Paulus mau mengundang kita untuk bergabung dalam sebuah perayaan yang penuh sukacita. Orang-orang Kristen, jemaat-jemaat GBKP, bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang-orang yang benar, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang benar dalam kehidupan. Dalam ajaran Paulus di Roma 5 ini, ajaran tentang kasih karunia didasari dari 3 perkataan. Yang pertama, kasih karunia ketika aku masih lemah, di pasal 5 ayat 6. Ketika masih berdosa, pasal 5 ayat 8. Ketika kita masih berseteru, pasal 5 ayat 10, dalam renungan kita. 3 perkataan ini menunjukkan
bukan karena kita layak dikasihi. Namun karena begitu besar kasih Allah, sehingga kita dibenarkan, sehingga kita dilayakkan menerima kasih Tuhan. Kita menjadi orang yang benar, kita dibenarkan bukan karena usaha, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Boleh kita baca juga dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga bisa baca dalam Roma 5 ayat 9. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Jadi karena kematian Yesus, maka permusuhan antara manusia dan Allah diganti dengan damai dengan Allah. Tanpa Kristus, maka damai itu hanya akan sekedar mimpi dan bukan menjadi bagian kita. Tapi damai dengan Allah merupakan sebuah berkat yang luar biasa yang kita miliki menjadi orang-orang yang percaya. Kita, saya dan saudara dilepaskan dari murka Allah, dilepaskan dari kemarahan Allah yang menyala-nyala. Apalagi ketika kita sudah diperdamaikan oleh Allah, seharusnya kita tidak lagi melakukan dosa. Dosa yang sebelumnya telah kita lakukan, sebab dosa dan kejahatan itulah penyebab kita berseteru dengan Allah. Kita seharusnya hidup sesuai dengan apa yang berkenan bagi Allah, yakni hidup di dalam kekudusan, hidup yang semakin diperbaharui, hidup yang semakin berkenan di hadapan Allah. Orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah ditempatkan menjadi orang-orang yang mampu menjaga hidupnya. Ciri dari orang yang diperdamaikan dengan Allah adalah bertambah-tambah dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bertambah-tambah menjadi berkat dalam kehidupan. Bertambah-tambah semangat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan. Allah memperdamaikan kita dengan dirinya bukan hanya supaya tidak dimurkai, tetapi juga agar kita semakin kudus dan semakin berkenan di hadapannya. Orang yang sudah berdamai dengan Allah memiliki sebuah hubungan yang baru. Jadi kita ketika sudah diperdamaikan, kita dibenarkan menjadi orang yang benar, kita memiliki sebuah hubungan yang baru, sebuah hubungan yang berubah untuk tidak melakukan dosa. Ini artinya bahwa saudara-saudari, bahwa kita semua sudah berdamai dengan Allah, akan bertambah-tambah dalam kekudusan. Orang yang sudah berdamai dengan Allah tidak bertambah jahat, tapi bertambah baik. Perdamaian dengan Allah itu merubah karakter kita. Perdamaian dengan Tuhan itu mengubah orientasi hidup kita. Perlu direnungkan. Kita dilayakkan menerima kasih karunia. Kenapa kita merasa seseorang tidak layak untuk menerima kasih dari kita? Kenapa kita merasa seseorang tidak layak menerima pengampunan dari kita? Kenapa kita merasa untuk mampu
melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita juga dilayakkan, kita juga dimampukan, kita dibenarkan. Semua itu karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan bagi kita. Sehingga dalam renungan pagi ini diingatkan bagi kita, ketika kita menjadi orang-orang yang diperdamaikan oleh Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, mari kita juga melakukan apa yang disenangi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama kita, saudara kita. Ketika mereka melakukan kesalahan yang mungkin kita anggap fatal, yang mungkin kita menganggap itu adalah hal yang sangat besar. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, engkau diperdamaikan, engkau dibenarkan. Itu karena kasih-Ku, kasih Tuhan. Saatnya hidup kita juga kita pakai untuk melakukan perdamaian, untuk mengasihi orang lain, untuk mengampuni orang lain. Karena aku dan saudara juga diampuni oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita pagi ini. Kiranya kita semakin dikuatkan menjadi orang-orang yang dibenarkan dan berjuang dalam kehidupan untuk terus melakukan yang benar. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami menerima kasih karunia Tuhan. Kami dibenarkan, diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena usaha kebaikan kami. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kami. Mampukan kami ya Bapa, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Agar kami semakin dimampukan untuk mengasihi setiap orang, begitu juga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.